teman-teman sekalian, jadi alam sorga itu jelas ada, dan secara logika yang kita belajar, ya, kita nggak bahas secara detail, alam sorga adalah alam yang lebih tinggi dari manusia. Untuk mencapai alam sorga tentu saja diperlukan tabungan karma baik yang banyak sehingga naik kelas ke alam sorga. Itu diminum pas sampai akhirnya mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau udah tingkat kesucian terakhir itu kan katanya arahat. Kalau udah arahat kan berarti udah jadi Buddha. Kalau udah jadi Buddha ya sama dengan Sang Buddha Gautama. Cuman kalau Sang Buddha Gautama kan sama Sang Buddha, kalau kita mungkin namanya bukan sama Sang Buddha, Paceka Buddha atau Srawaka Buddha gitu ya. Tapi intinya mencapai tingkat kesucian terakhir ya udah. Kalau setelah itu tidak ada lagi kelahiran kembali, nirwana ceritanya begitu. Nah, di alam sorga itu jelas adalah alam yang lebih tinggi dari alam manusia. Kenapa seseorang terlahir di alam sorga? Pasti karena banyak tabungan, deposito, kebajikan yang pernah dia lakukan. Kalau nggak bisa terlahir di alam sorga. Ya. Sorganya juga berapa banyak macam. Nah, nanti tanya sama Bante deh, tanya sama Suhu. Ada berapa banyak macam sorga ya, yang belajar di STAB tentu sudah belajar juga tuh bermacam-macam alam sorga. Ibarat kata, jadi kalau kita seperti sekolah itu mau jadi gelar yang tertinggi itu kan harus dimulai dari bawah. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian kuliah S1 4 tahun, kuliah S2 ya 2 tahun, kuliah lagi S3 3 tahun atau 7 tahun. Nah, itu setelah lulus S3 masih bisa lagi nggak? Ya, bisa lagi profesor gitu ya. Terus naik gitu. Nah, pencapaian seorang manusia juga dalam hal kebaikan juga begitu. Kalau kita nih udah lahir di alam manusia kan Sang Buddha juga bilang, kelahiran sebagai manusia itu kan nggak gampang. Karena pasti dulunya juga pasti banyak tabungan kebaikan maka bisa lahir jadi manusia. Nah, apakah manusia ini kemudian stop kita jadi manusia? Enggak, terus naik lagi sampai akhirnya mencapai kesempurnaan, ya mencapai nirwana, nggak lagi dilahirkan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi kalau ditanya umat Buddha mau mencapai apa? Biasa kan jawabannya semuanya klise dah, mencapai nirwana gitu ya, mencapai nirwana. Ya itu memang tujuan umat Buddha. Tapi realistis aja sebelum mencapai nirwana, ya tentu ada tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan itu ya salah satunya di bawah nirwana itu ya pasti sorga. Jadi nggak usah muluk-muluk ke nirwana dulu deh, mencapai alam sorga aja juga belum tentu gampang bisa ya, karena nggak gampang. Harus diperlukan tabungan kebajikan yang banyak agar supaya bisa terlahir di alam sorga. Nah, setelah terlahir di alam sorga, ini para makhluk hidup yang para makhluk suci yang terlahir di alam sorga, ya pasti mau naik kelas lagi. Naik kelas kemana? Ya lebih tinggi lagi. Kalau di alam sorga, salah satunya ya diantaranya kan Bodhisattva. Bodhisattva Siddhartha yang terlahir jadi Siddhartha ini, beliau kan sebelumnya juga terlahir di alam sorga, sorga Tusita, kemudian terlahir sebagai manusia di bumi sebagai Siddhartha. Para makhluk suci di alam sorga juga perlu berbuat banyak kebajikan, mengumpulkan parami agar supaya terus meningkat sampai kandungan paraminya penuh dan akhirnya mencapai kesempurnaan yang tertinggi jadi Buddha. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau para dewa ini yang terlahir dalam sorga, mereka mau berbuat baik, mau menambah kebajikan, mereka berbuat baiknya sama siapa? Masa ya Avalokitesvara nolong Siti Garba menolong Mahastana Prapta menolong dewa-dewa lainnya. Kalau di dalam Tridharma, dewa-dewa juga banyak tuh. Ibaratnya gini deh, Kuan Im nolong Kuan Kong, masa iya sih? Kuan Kong nolong Totekong, Kuti Pakung nolong Macopo tolong lagi Ticang. Jadi sesama dewa ini tidak tolong-menolong di antara mereka. Mereka pasti akan berbuat kebajikan, menambah kebajikan dengan cara menolong makhluk yang lebih rendah.
levelnya dari para dewa, para bodhisatwa ini. Nah, makhluk yang lebih rendah itu siapa? Makhluk yang lebih rendah itu ya tentu saja manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mana? Enggak semua manusia. Kalau semua manusia bisa ditolong, oh Dewi Kuan Im, makhluk yang bodhisatwa yang penuh dengan cinta kasih, dia akan menolong siapa saja makhluk yang menderita. Ya, kalau memang siapa saja yang menderita mendapat pertolongan dari para bodhisatwa, ya dengan sebegitu gampangnya. Ya itu kemarin kapal Adam Air yang menghilang di laut sana di Sulawesi, kok nggak ditolong? Atau rumah sakit Siloam tuh banyak setiap hari yang sakit kok nggak ditolong, ya kan? Kan yang tabrakan jatuh di jurang, mobil truk bus kok nggak ditolong? Kasihan kan mereka orang-orang baik, nggak ditolongnya. Kenapa nggak ditolong? Karena memang nggak semua bisa ditolong. Butuh butuh sinyal yang sama, butuh frekuensi yang sama, butuh kesempatan yang sama agar supaya nyambung ya antara yang di atas dengan yang di bawah nih, para bodhisatwa, para dewa dengan kita manusia. Nah, kalau kita juga manusia nggak punya sinyal yang sama, nggak punya koneksi yang sama, ya jangan berharap akan dapat pertolongan, ya nggak sebegitu gampangnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi kalau judul kita pada malam hari ini doa yang menggetarkan sorga, jadi sebenarnya doa yang bagaimana yang bisa membuat para dewa, dewi, para bodhisatwa, mahasatwa, para suci ini bisa tergerak untuk kemudian memberikan pertolongan kepada orang yang minta atau makhluk yang memohon. Yang seperti apa? Apakah bisa? Sedangkan di lain pihak juga kita di dalam agama Buddha juga banyak banyak yang mengatakan bahwa kita semuanya tergantung karma kita sendiri, terlahir dari karma kita sendiri, dilindungi oleh karma kita sendiri, semua karma kita sendiri, ya. Hanya diri kita yang bisa menolong. Itu tidak salah dan itu juga betul gitu. Tapi apakah dewa dewi para bodhisatwa ini juga bisa memberikan pertolongan? Yang jelas jawabannya pasti bisa. Maka dari itu biasanya kita juga kalau kebaktian suka baca parita, baca mantra, yamkeng, nyemcing, ya. Yang paling jelas aja kalau salah satu kebaktian yang kita baca, kalau doanya itu misalnya etawata. Ya, etawata. Kalau etawata kan, masih ingat ya semuanya ya? Ingat. Etawata amehi, sambatang punya sampadang, sabe dewa numodantu, Saba sampati si dia dewa sata buta gitu ya. Terus akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anu moditwa cirang rakhantu sasanang. Semoga para dewa dan naga yang perkasa, kita berdoa Tuhan. Semoga para dewa dan naga yang perkasa. Ada yang udah pernah lihat naga? Ya kita lihat gambarnya atau di film. Tapi realitanya ada nggak naga? Kalau ular kita pernah lihat, ya kan? Kalau buaya, komodo, kadal kita pernah lihat. Naga pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat. Tapi di kitab ada disebutkan naga dan ada penggambarannya. Semoga para dewa dan naga yang perkasa setelah menikmati jasa-jasa ini, akasata cabu mata, dewa naga mahidika, punyang tang anu moditwa, cirang rakhantu, sasanang, selalu memberikan keberkahan kepada sasanang, tempat, cirang rakhantu, desanang, ajaran, cirang rakhantu, misalnya kita baca paritanya di tempat kematian, yang kematian yang meninggal itu misalnya namanya Antoni, ya. Cirang rakhantu Antoni. Ada yang namanya Antoni nggak? Sorry. Dari sini. sorry. Cirang rakhantu siapa? Mulyono misalnya ya. Cirang rakhantu Anita Saparjima misalnya. Yang sakit cirang rakhantu Yulianti Wijaya. Kan kita biasa gitu ya. Nah, yang terakhir akasata cabu mata, dewa naga mahidika punyang tang anu moditwa cirang rakhantu
Mang Parangti. Mang Parangti teh naon? Mang Parangti itu apa sih? Semoga para dewa dan naga yang perkasa setelah menikmati jasa-jasa ini senantiasa memberikan keberkahan kepada Mang Parangti. Mang Parangti itu artinya kita semua. Jadi kita juga berdoa tuh kepada semoga para dewa dan naga yang perkasa memberkahi kita semua. Kita itu siapa? Kita itu ya saya, kamu, kamu, semuanya. Ya dong, bukannya lo aja gue, enggak. Mang Parang itu memberkahi kita ya semua, termasuk saya. Kemudian ada orang bilang, kita kalau berdoa dalam agama Buddha nggak usah mengharap, nggak usah minta-minta. Ya kalau udah jadi dewa, udah jadi bodhisattva, sudah jadi yang suci, betul nggak usah mengharap, nggak usah minta-minta, doa-doa aja. Tapi yang namanya manusia kan kita masih penuh dengan kemelekatan. Ya realistis aja. Kita manusia biasa kok. Kita bukan dewa, kita bukan bodhisattva, kita bukan mahasatwa, masih punya kemelekatan, masih punya keinginan. Jadi kalau kita berdoa, semoga besok pekerjaan lancar, itu doa bukan doa. Semoga besok ini anak saya mau ujian sekolah, masuk universitas, bisa diterima di universitas ini. Doa bukan doa. Semoga besok dagangan toko rame, karena kalau tokonya rame dapat uangnya lebih banyak, bisa beli kebutuhan buat keluarga. Ini mamah lagi sakit mau beli obat, nggak ada obat, bisa. Ya, narik doa, semoga besok tidak hujan agar supaya bisa narik Grab lebih banyak, bisa dapat orderan lebih banyak, sehingga nanti bisa bawa pulang penghasilan yang lebih buat keluarga. Itu doa loh. Jadi wajar kalau kita mau berdoa supaya lebih. Nah kalau doa-doa tersebut kita umat Buddha kalau berdoa nggak boleh berharap. Ya elah, udah suci kali ya. Tapi kalau kita masih segini masih seperti ini ya wajar kalau kita berdoa itu berharap. Berdoa itu berharap. Kita berharap berdoa semoga tahun ini bisa menyelesaikan S1 ini, skripsi udah 2 tahun tertunda-tunda, mulur-mulur ya, minta izin diperpanjang, mudah-mudahan ini skripsi saya selesai nih, S1 selesai. Aduh, kalau gagal lagi saya nggak tahu udah mesti gimana. Berdoa itu berdoa loh, harapan, minta loh. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi doa itu adalah harapan. Kita mau mencapai satu titik, dari satu titik A ke titik B, itu ada harapan yang kita mau capai. Kalau kita mau mengharap yang lebih baik, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kayak kemarin ada teman saya di tim anak-anak muda Tridharma, kebetulan dia udah married, baru udah married 2 tahun, kemudian melahirkan anak. Kemudian setelah melahirkan anak diposting di medsos, semua teman-teman bilang selamat ya, congratulations ya, semoga anaknya bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang baik, berbudi luhur, ya, bisa membuat tidak mengecewakan ayah ibunya. Itu doa bukan? Doa. Semua kata-kata harapan yang dimulai dengan kata semoga itu adalah doa. Karena doa adalah harapan. Bahkan nama kita sendiri itu adalah doa orang tua. Setiap kita punya nama. Pak Kurniawan Santoso, kenapa dinamakan Kurniawan? Pasti ayah ibunya dulu juga punya doa, maka namanya itu. Ya, Ko Wisnu, kenapa dinamakan Wisnu? Pasti ada doa di balik nama. Dewi juga sama, itu ada doa di balik nama itu. Saya juga menamakan anak saya yang pertama Prajna Paramita, yang kedua Wirya Paramita, yang ketiga Yasa Paramita. Kenapa dinamakan seperti itu? Dulu ketika cari nama, kita lihat-lihat, saya ingin anaknya begini, kira-kira begitu ya. Jadi nama kita juga adalah doa, harapan dari orang tua kita. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi ke topik kita pada malam hari ini, doa yang menggetarkan sorga. Apa bisa doa kita menggetarkan sorga? Apa bisa doa kita ini bikin para dewa itu
para bodhisattva ini yang tinggal di surga ini merasa tergoncang, katakanlah, aduh, ini siapa ini yang apa namanya memohon, siapa ini yang manggil-manggil, nyebut-nyebut ya, siapa ini yang apa namanya membutuhkan pertolongan sehingga dia bisa memberikan apa namanya kebajikannya agar supaya menolong makhluk yang membutuhkan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau Sang Buddha Gautama itu beliau sudah mencapai nirwana dan kemudian tidak lagi terlahir di alam kehidupan yang 31 alam kehidupan. Sehingga physically Buddha Gautama udah putus nih hubungan dengan alam-alam kehidupan ini. Kalau kita berdoa kepada Buddha Gautama, kalau yang saya pahami, kita berdoa kepada Buddha Gautama secara apa namanya ini ya udah nggak bisa lagi gitu loh. Kenapa? Kan udah nggak berhubungan. Jadi nggak ada cerita kalau kita sujud kepada Buddha Gautama, kebaktian, lalu Buddha Gautama nanti akan seneng. Kalau seneng nanti dia akan kasih berkah. Sang Buddha akan kasih kita apa namanya kebahagiaan, keberkahan, rezeki. Kalau kita tidak berdoa dengan baik, nanti Sang Buddha akan kesel loh, Sang Buddha kecewa loh, Sang Buddha marah loh kalau kamu main-main, nanti kamu dikutuk jadi kodok, jadi apa gitu. Enggak ada begitu. Kenapa? Sang Buddha udah putus, udah nggak ngaruh. Lu mau bernama Sekara, sampai jidatnya ledes, berdarah juga nggak ngaruh sama Sang Buddha. Ya, Sang Buddha apa namanya dipuji, nggak dipuji, dihina atau nggak dihina, itu nggak ada ngaruh. Kenapa? Sang Buddha udah nggak ada lagi hubungan dengan manusia. Yang masih bisa apa namanya kita apa namanya mendapatkan keberkahan itu justru bukan dari Sang Buddha, dari para bodhisattva, mahasatwa, para dewa yang masih berhubungan dengan manusia, yang masih ada koneksinya, sinyalnya masih bisa nyambung. Jadi kalau gitu kita bernama Sekara kepada Sang Buddha, apa tujuannya? Itu adalah penghormatan kita kepada guru yang membabarkan dharma, kepada guru yang menemukan jalan. Selanjutnya Sang Buddha sudah menemukan jalan, ya udah. I only show you the way, that's the way. Ya, saya menunjukkan jalan, itulah jalannya. Silakan dilalui. Dalam kitab Sadharma Pundarika Sutra, ya, ini Mahayana teks Sanskerta, Sadharma Pundarika Sutra bab 25 itu bercerita tentang Bodhisattva Avalokiteswara. Sadharma Pundarika Sutra. Jadi hukum kesunyataan sutra hukum kesunyataan bunga teratai ya. Mei Hua Lian Hua Qing. Kalau bahasa Jepangnya itu yang Namo Sadharma Pundarika Sutra, kalau nggak salah Namyo Myoho Renge Kyo, Namyo Myoho Renge Kyo, Namyo Myoho Renge Kyo itu kalau apa sahabat-sahabat dari Gohonson, Nichiren itu bacanya begitu. Kalau Namo Mei Hua Lian Hua Qing ya, Sadharma Pundarika Sutra, hukum kesunyataan bunga teratai. Di situ bab 25 Sakyamuni Buddha bersabda bahwa ada bodhisattva yang penuh dengan welas asih, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Barang siapa menyebut namanya, memuliakan namanya, mengagungkan namanya, maka bodhisattva ini akan memberikan keberkahan. Bodhisattva itu karena penuh dengan cinta kasih, selalu mendengarkan suara orang yang menderita, sesuai dengan namanya, selalu Avalokiteswara, maka bodhisattva tersebut disebut Bodhisattva Avalokiteswara. Bodhisattva yang mendengarkan suara. Nah, kalau mananya Kuan Yin Pusa, ya, gitu. Nah, itu bab 25 Sadharma Pundarika Sutra. Di dalam Amitabha Sutra juga ada disabdakan. Jadi bukan serta-merta Parita Etawata Akasata tidak ada dasarnya. Ya, Parita Etawata Akasata itu bukan sutra, tapi dibacakan seperti itu ada dasarnya. Dasarnya ya tentu saja dalam ajaran agama Buddha bukan tidak bisa minta doa kepada dewa, kepada bodhisattva. Karena ada sutranya juga. Nah, secara detail saya tidak bahas sutranya lebih detail lagi bab apa, sutra mana gitu ya. Tapi kita lebih kepada aplikasinya saja deh. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana doa yang menggetarkan surga? Doa itu bahasa Indonesia. Harapan. Kalau dalam bahasa Mandarin, Nian Ching. Hokkien, Liam Keng. Baca sutra. Orang Ke, Haka sebutnya Nyamkin.
Kalau bahasa Sanskerta ya mantra, kalau bahasa Pali parita, ya. Jadi bahasa Indonesianya doa, harapan. Doa ini kalau saya ibaratkan seperti kita ini mau memanah satu sasaran, ya, satu sasaran misalnya ada titik di depan, kita mau memanah, kayak orang latihan memanah gitu ya, atau olahraga memanah tuh, diarahkan, busurnya dibentangkan, anak panahnya dibentangkan, digusur. Itu ke depan, sasarannya tepat. Kalau orang yang memanah ini mau tepat, maka dia harus latihan. Frekuensi latihannya itu harus sering. Orang yang latihan memanah setahun sekali, pasti berbeda dengan orang yang latihan memanah sebulan sekali. Ibarat kata nih, kalau kita mau berdoa, doanya mau bergetar, mau berkekuatan, powerful, lu doanya setahun sekali doangan. Giliran Waisak baru berdoa, giliran Sinca baru berdoa. Dengan yang tiap bulan beda. Mau Sinca baru berdoa, mau Waisak baru berdoa, mohon-mohon. Ya lain dengan orang yang berdoanya sebulan sekali. Latihannya setahun sekali atau latihannya sebulan sekali. Pasti beda. Yang frekuensinya lebih banyak, lebih tepat. Oh, latihannya sebulan 2 kali. Nah, berdoanya sebulan 2 kali, Ceicap Go. Lebih tepat lagi, berarti setahun 24 kali. Oh, latihannya Ceicap Go sebulan 2 kali, plus setiap minggu. Kalau kebaktian di Bekasi, kebaktiannya hari Kamis. Kalau di Tangerang, kebaktiannya hari Selasa. Kan ada beda-beda ya harinya ya. Di Jakarta ada yang kebaktiannya hari Minggu. Sabtu malam Minggu di Pluit ya, Pak Sarwan. Di Pluit ada Sabtu malam Minggu. Sebulan 4 kali ditambah Ceicap Go, berarti 6 kali. Wah, latihannya 6 kali. Ditambah lagi setiap minggu di wihara ada latihan meditasi. Ditambah lagi setiap ada hari-hari besar, Waisak, Asada, Katina, Maga Puja, Kuan Im Sejit, ya, Bodhisatwa ulang tahun yang mana, wah latihan lagi. Jadi praktis. Setahun itu latihannya 52 kali plus. Wah, makin sering lagi. Atau latihannya tiap hari. Nggak usah nunggu kebaktian di wihara, di Cetia, di Kelenteng. Setiap hari juga pagi sore di rumah sembahyang. Baca parita, baca mantra, meditasi misalnya ya. Kalau pagi mau berangkat kerja, itu Tiamhyo. Ya, baca mantra singkat, Liamkeng singkat. Ntar pulang kerja, malam-malam mandi, makan, sebelum tidur, Tiamhyo lagi. Liamkeng singkat, nggak panjang-panjang. Pagi malam. Jadi makin banyak frekuensinya, ibarat orang latihan memanah nih makin sering nih, makin gape dia nih, makin tepat frekuensi. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang latihan memanah selain frekuensi, juga latihannya itu harus bertenaga. Kalau latihannya tidak bertenaga, baru orang kalau dibentangkan kan busurnya nih sampai tenaganya sampai wah kenceng nih. Ini otomatis busur panahnya ketika dia panah langsung gitu akan tenaganya kenceng. Nah, ini tenaga. Modalnya. Lu punya modal nggak? Kalau sering latihan nggak ada tenaga, ya ini anak panahnya baru nggak sampai dibentangkan, baru 2 meter udah langsung jatuh deh. Jadi harus dibentangkan kenceng, harus ada tenaga yang kuat. Nah, tenaga inilah yang dimaksud dengan modal sendiri, kunci sendiri, tenaga sendiri, modal sendiri, kunci sendiri, modal foundation sendiri, fondasi sendiri. Yang sering kita sebut ya karma baik lu sendiri masing-masing. Udah tahu kalau mau doanya harus kuat tercapai, ya harus ada modal yang kuat juga. Kalau modalnya nggak kuat, ya tenaganya juga lemah. Maka dari itu modal ini penting. Makanya orang-orang tua kita dulu bilang
kita ini harus banyak cohosim, cokongtek. Cohosim apa sih cohosim? Cohosim itu berbuat kebaikan melalui hati dan pikiran. Sin ya. Berbuat kebajikan dengan hati dan pikiran. Kan guru kita Sang Buddha juga bilang bahwa semua dimulai dengan pikiran. Diawali dengan pikiran. Yang kedua cokongtek. Kalau cokongtek kungte itu ya kebajikan yang dilakukan, prakteknya, actionnya. Jadi cohosim, cokongtek itu satu pasang, berbuat dengan pikiran, kemudian dipraktekkan dalam ucapan, dipraktekkan dalam perbuatan. Ini tenaga nih. Kemudian sering latihan. Wah, udah kenceng dah tuh, tenaganya kenceng, sering latihan, makin tepat. Wah, ini anak busur langsung melesat ke sasaran dengan tepat. Apakah langsung pasti sasarannya tepat? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Orang kalau memanah tahu, ini memanah nih ya, kenceng nih. Begitu anak busurnya dilepas, di tengah jalan ini angin bertiup dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, atau atas ke bawah, atau bawah ke atas. Ini anak panah. Begitu kena angin tiup, geser aja, 1 mili aja, atau 1 mili. Geser sedikit sampai di ujungnya melencengnya jauh loh, nggak tepat loh. Meleset deh. Siapa yang bisa menduga angin datang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, sehingga akhirnya anak panah ini busur ini nggak tepat. Nah, inilah yang misteri kehidupan yang kita tidak tahu sebagai manusia biasa, yang sering kita musibah datang, masalah datang, problem datang, urusan datang, yang kita tidak bisa prediksi. Maksudnya apa? Karma masa lalu kita, ya kan kita nih hidup yang sekarang ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Kita punya hutang karma masa lalu yang berbuah pada masa sekarang ini, dan karma masa lalu tersebut ketika berbuah, ya buahnya ini belum tentu baik. Kalau berbuahnya baik ya tentu kita harapkan dong. Wah, kalau berbuahnya baik, ini ketika anak panah kita ditangkap, tenaganya sering latihan, tenaganya kencang, anginnya juga bertiupnya dari belakang ke depan. Wah, makin kencang, makin cepat, makin tepat. Kalau karma baik yang berbuat. Tapi kalau karma buruk yang berbuat, ya melenceng ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya nggak tepat. Sehingga akhirnya doa kita nggak sesuai dengan harapan. Ibarat kalau nanam pohon nih, nanam pohon, bibitnya bagus. Kita tanamnya tidak pada musimnya. Menanam bibit padi pada musim kemarau, bisa nggak? Ya, rusak tanamannya. Menanam bibit apapun kalau pada musim kemarau, ya susah buat tumbuh. Bisa tumbuh asal rajin siram misalnya, atau di tanah yang subur gitu ya, yang memang bisa mendukung. Jadi menanam pun harus sesuai dengan bibitnya, sesuai dengan musimnya. Setelah tanam sesuai dengan musimnya, ini tunas yang besar mulai tumbuh. Kalau kita nggak jaga, ini bisa dipatok ayam, dipatok burung, dipatok itik, akhirnya bibitnya tumbuhannya lemah, jatuh, tumbang. Udah agak besar sedikit, ditabrak kambing. Udah agak besar sedikit, ditabrak kebo lagi. Udah makin akhirnya pohonnya nggak, bibit yang bagus pun akhirnya bisa gagal gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, doa juga begitu tuh. Doa yang kita panjatkan ini supaya tepat sasaran, supaya sesuai harapan, maka doa tersebut harus ada yang jaga. Nah, yang jaga siapa? Yang melindungi siapa? Nah, para bodhisatwa, mahasatwa, para dewa, dewi itu menjaga bibit yang kita tanam agar supaya ini dilindungi, sehingga ada orang niat jahat, niat tidak baik, itu akan dinetralisir gitu ya. Bukannya berarti kita penebusan dosa atau dosa kita diampunin, bukan. Kita tidak ada pengampunan dosa. Dosa itu bisa dihilangkan, nggak bisa. Tetap ada karma buruk yang berbuah, tapi efeknya nggak gede-gede amat, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ada yang menjaga, ada yang melindungi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi doa
Kalau diiring yang frekuensinya makin sering makin bagus latihannya ya. Kemudian punya modal yang bagus, ya tadi karma baik yang bagus. Cohosin, cokongtek, ini banyak kebajikan yang kita tanam melalui pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan. Ini akan mendukung doa kita. Kemudian setelah kita punya modal yang bagus, fondasi yang bagus, lalu kita berdoa, doa yang kita panjatkan, ya itu bukannya mengusir makhluk halus loh. Jadi kayak gini, misalnya saya pernah diundang nih beberapa umat teman, Romo tolong dong ke rumah saya bacain parita, mantra, rumah saya panas supaya setan-setan pada pergi kabur. Ya, saya panggil Bante, bisa nggak ya? Ya panggil Bante. Kalau Bante sempet, Bantenya kebetulan nggak ada jadwal ceramah di tempat lain, nggak ada acara, bisa saja. Tapi tujuan Bante baca parita itu mantra atau pandita, Romo, Ramani baca parita di rumah bukannya buat ngusir setan, ngusir makhluk-makhluk jahat. Enggak. Justru parita mantra itu bukannya ngusir loh, justru parita mantra itu mengundang. Ya, coba aja lihat aja arti-arti parita mantra ya. Parita Karania Metasuta, Tapeco, Koong Kwansi Inkeng, ya, Omi Tokeng. Coba lihat artinya. Makhluk-makhluk apapun juga, yang jauh maupun yang dekat, yang tinggi maupun yang pendek, yang kecil maupun yang besar, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya mari datang ke sini. Malah diundang, bukan diusir ya. Jadi tidak ada kita ngusir makhluk halus, ngundang malah. Setelah itu mereka datang, dengarkanlah ini dharma, dengarkanlah ini kebajikan, bla 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 bla. Dengan demikian nanti semua makhluk-makhluk itu jadi senang. Semua makhluk-makhluk itu jadi bersahabat dengan kita karena berada pada satu frekuensi kebajikan yang sama. Dengan begitu bisa saja nanti akhirnya karena udah ngeklik satu kebajikan yang sama, satu frekuensi yang sama, sinyalnya sama, ya sinyal doa yang kita panjatkan itu didukung dan dilindungi, dijaga. Nah, efeknya ya kita mendapatkan hasil yang bagus, yang positif. Doa kita itu mendapatkan respon yang positif. Jadi doa kita betul-betul bisa menggoncangkan sorga. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat baji, kita tidak punya kebaikan, frekuensinya lain, berbeda, kita berdoa, ada kesulitan, ada kesusahan, kita berdoa minta, ya ibarat kata siapa Allah tiba-tiba minta mau doanya dikabulkan, kenal juga enggak, sembahyang juga nggak pernah, toto minta dikabulkan, ya nggak begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi kalau kita umat Buddha boleh nggak berdoanya minta-minta? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kan kita manusia biasa. Kalau kita udah jadi dewa, udah jadi bodhisattva, ya jangan minta. Ya berdoa saja, nggak usah berharap. Ya namanya manusia ya. Kalau memang bisa, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita beragama, kemudian kalau memang bisa kita berbuat baik, berdoa tanpa meminta-minta, bagus. Tidak ada kemelekatan. Tapi kalau memang masih ada permintaan, silakan saja. Itu hal yang lumrah sebagai manusia biasa. Tentu saja berdoanya bukannya mengharapkan orang lain celaka, mengharapkan orang lain menderita, itu bukan doa namanya. Mengharapkan orang lain celaka, mengharapkan orang lain menderita, itu namanya sumpah serapah. Kalau berdoa tentu saja mengharapkan kebaikan. Semoga anak saya yang lahir pada hari ini bisa nanti besarnya menjadi anak yang pintar, berbakti pada orang tua, pada agama, bangsa dan negara. Anak udah besar, remaja, kemudian semoga dia menjadi gadis yang cantik, pemuda yang ganteng, nanti mendapatkan jodoh yang baik. Boleh nggak? Boleh, itu doa kok. Masa ia berdoanya semoga nanti menantu saya tukang main judi, mabok, tukang tipu, tukang togel, ya enggak dong. Doanya nggak begitu dong ya. Jadi doanya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa sih dasar kita untuk mendapatkan fondasi yang kuat? Tentu saja kembali kepada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran, ucapan, dan perbuatan itu dimulai dari mana? Ya, dari diri sendiri.
Dengan begitu, seluruh kita bisa secara bertahap mengembangkan bodi cita di dalam diri kita, sehingga kita bisa praktek Pancasila dengan baik dan praktek Pancadharma dengan baik. Apa itu Pancasila? Apa itu Pancadharma? Googling. Saya nggak jelaskan di sini satu persatu. Pancasila dan Pancadharma ini sepasang, satu padanan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu kita semuanya tahu bahwa kita berdoa di depan altar Buddha Rupang, Bodhisattva Rupang, itu kan tujuannya bukan kita menyembah berhala. Kita udah mengerti semuanya itu. Itu adalah penghormatan, simbol penghormatan, buah-buahan yang kita berikan pun, air minum, air jeruk, manisan, itu adalah puja, ya, tanda untuk penghormatan kepada guru, dan itu simbol-simbol yang pada akhirnya simbol itu buat diri kita sendiri. Kalau ada orang bilang, wah itu persembahan di altar, sarinya disedot, terus kata agama tetangga bilang, katanya jangan makan lo makanan bekas sembahyang, itu bekas setan. Ya, ngaco itu, ya nggak bener. Masa makanan bekas sembahyang bekas setan? Nggak ada lah, itu makanan buat manusia kok. Termasuk di altar orang tua atau leluhur yang udah meninggal pun makanannya itu bukan makanan sarinya disedot. Siapa yang nyedot? Nggak ada lah. Itu makanan kita, makanan manusia. Itu simbol, tanda bakti, tanda hormat, tanda sujud. Ada maknanya, ada artinya gitu ya. Lilin kiri kanan, dupa, itu kan semua ada simbolnya, ada artinya, ada maknanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi kita pasti sudah bisa memahami bahwa apa yang kita lakukan dalam doa tentu punya maksud tujuan yang baik. Romo, boleh nggak kita berdoa bukan di depan altar, tanpa Buddha Rupang, tanpa Bodhisattva Rupang? Oh, boleh saja. Boleh saja. Saya pernah, sore-sore, sekitar jam 3 sore lah, jam 4 lah, jam 4 sore, jam 3, antara jam 3 jam 4 begitu sore. Itu di kota Singaraja di Bali. Di kota Singaraja Bali, jam 3 jam 4 itu mau menuju Kintamani di gunung. Singaraja itu ada di pantai utara. Kintamani di tengah. Kalau Pantai Kuta di selatan. Lihat Google Map, wah ini cuma 1 jam 15 menit, cepet kok. Udah kita nggak usah bermalam di Singaraja dah, kita langsung aja ke Kintamani, ntar bermalamnya di Kintamani aja. 1 jam 15 menit kok. Wah, jalan sama Google Map ditunjukin jalan yang tercepat. Wah, rupanya motong jalan lewat jalan kecil. Begitu naik 1 jam seperempat sampai dah ke Kintamani. Jadi sebelum maghrib, sebelum jam 6 udah sampai nih di Kintamani nih. Enak kan? Kita di sana lebih sejuk, lebih bagus pemandangannya nginep di Kintamani. Begitu naik baru kira-kira setengah jam, nggak tahu gimana, hujan, mendung. Wah, tiba-tiba hujan besar, angin besar, mendung. Wah, itu naik ke gunung, jalan makin kecil, makin sempit, angin bertiup, kena hujan lagi. Wah, jadi makin lambat. Waduh, udah dak-dikduk, mana nggak ada penerangan, kemudian juga nggak ada mobil lain. Kalau ada mobil lain pun berpapasan begini pasti nggak bisa nih, karena jalannya makin kecil, itu potong jalan, nggak ngerti kita. Dan itu, akhirnya sampai juga di Kintamani. Tapi sampainya tahu jam berapa? Jam 12 malam baru sampai. Gitu di tengah jalan merayap itu. Saya berdua di mobil, udah kita berdoa. Ya, baca Namo Omitofo, semua doa kita keluarin deh. Namo Kuan Im Po Satu, kita baca kita liamkeng gitu ya. Terus mengulang-ulang mantra, berdoa, berharap jalannya lancar, tidak ada pohon roboh, tidak ada tanah longsor, tidak ada orang-orang yang punya niatnya baik, niat jahat di tengah jalan lancar. Dan kemudian walaupun pelan-pelan akhirnya ya Omitohut sampai juga di Kintamani dengan selamat, tidak ada gangguan. Tapi itu jam 12 malam.
Wah, sampai di Sekintamani kita spot jantung. Baru bisa cerita. Serem ya tadi ya. Kita berdoa agar supaya para Buddha, Bodhisattva, para Bodhisattva, Mahasatwa, para dewa-dewi ini mengawal perjalanan kita. Meminta kebajikan yang pernah kita lakukan, kita perbuat, ada buahnya gitu ya, ada buahnya. Itu doa tanpa altar, bukan ada Buddha Rupang yang nggak ada di jalanan. Sering juga kan kita mengalami begitu kan? Kita dalam perjalanan, naik mobil, setir mobil, atau naik motor, kemudian ada hujan, atau ada masalah, ada problem, sambil nyetir mobil, sambil bawa motor, kita berdoa. Jadi boleh saja berdoa tidak di depan altar, bisa saja. Dan itu bisa dilakukan. Boleh nggak berdoa dengan tanpa dupa, tanpa hio, tanpa lilin, tanpa buah-buah? Boleh juga. Tapi kalau memang ada dupa, ada hio, ada lilin, ada buah, ya bagus dong. Jangan ngaku miskin, ntar miskin beneran loh. Jadi boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Nah, hadirin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga doa yang kita panjatkan ini bisa betul-betul menggetarkan sorga. Agar supaya Bodhisattva, Mahasatwa, Sinbeng, Kongco, Makco, gitu ya, dewa-dewi, bersimpati dengan kebajikan yang kita tanam, bersimpati dengan kebaikan yang kita lakukan, sehingga mau mengawal kita, menemani kita. Dan kemudian yang terjadi adalah harapan kita tercapai. Sementara demikian, kita lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Luar biasa, terima kasih Romo. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti saya akan unmute teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung mengungkapkan pertanyaannya kepada Romo Marga. Tadi menarik sekali Romo ceritanya. Jadi kalau dimanapun sepertinya kita bisa berdoa ya. Ya. Jangan ngaku miskin, nggak kuat beli dupa. Beneran loh. Terus gini juga, sementara menunggu pertanyaan yang lain, saya ada satu pertanyaan titipan nih ya. Kemarin bukan titipan, kemarin ada yang menanya dan saya udah jawab. Romo, saya di rumah mau bikin cetia altar, itu bodhisattva apa yang cocok, kemudian rupangnya mesti di blessing dulu ya, sama Bante atau sama suhu. Dikepret dulu gitu. Ya sebenarnya kalau kita bikin cetia, bikin altar, Buddha Rupang atau Bodhisattva Rupang, Dewa Dewi ya yang kita mau taruh di altar ini, itu jadi ada beberapa cara. Nggak mesti kita panggil Bante atau suhu atau Romo Ramani dikepret gitu ya. Memang bukan dikepret, dimandiin kali, diguyur gitu ya. Nggak mesti demikian. Kita bikin altar rupang dengan kita baca sendiri juga boleh. Atau ada beberapa cara gini, misalnya kita mau rupang Kuan Im atau Kuan Kong atau Bodhisattva yang lainnya gitu ya. Kita beli di toko atau dapat dari mana ya. Nah, kemudian ini rupangnya kita titip di satu wihara yang Kuan Im terkenal di mana ya, di Madura ada tuh, di Banten sana, di Serang ada. Kita titip 3 purnama gitu ya. Selama 3 purnama, atau kelamaan kalau 3 purnama, 1 purnama aja dah, cek capgo selesai, kita titip di situ, kita tentu saja izin sama pengurus wihara situ ya, sama biokongnya, ini rupang saya mau titip karena saya mau hoksai di rumah. Ntar kalau udah sebulan diambil. Terus kemudian minta juga abunya dari hiolonya tuh ya, agar supaya kita bisa bawa ke rumah. Itu bisa begitu. Jadi kita menyerap chi energi dari rupang di tempat yang intinya gitu ya. Bisa begitu. Atau tidak dititip, panggil Bante yang suhu yang Kaikwang, yang membuka auranya. Bisa juga, itu jalan tol. Ya, jalan tol. Kalau undang Bante, undang suhu, jalan tol. Atau tadi titip di wihara tertentu. Atau kita panggil Romo Ramani dan umat sewihara atau teman-teman kita baca rame-rame. Itu juga bisa. Nggak masalah.
atau kita sendiri yang baca. Nggak apa-apa juga. Boleh. Jadi tidak tergantung ini rupangnya harus dikepret sama banteh, dikepret sama suhu, nggak mesti. Jadi boleh kita baca sendiri. Saya personally dari dulu sampai sekarang rupang dari Buddha, Bodhisattva, ya, Dewa, Dewi, Kongco, Shinbeng yang ada di rumah saya tidak ada yang dikepret oleh bante, oleh suhu atau saya taruh titip di wihara mana enggak. Semua saya langsung beli dari toko, taruh sendiri, baca sendiri, sembahyang sendiri. Dan saya kalau gitu ada isinya nggak? Ada isinya batu. Isinya gitu. Ya jangan dibilang isinya apa, ntar bisa kenapa-napa. Ya nggak bisa kenapa-napa, ini kan simbol penghormatan kita. Tapi konon kabarnya, katanya ya yang beberapa teman-teman yang datang ke rumah saya lihat altar saya bagus, oke gitu ya, seneng lihatnya ya. Ya kan saya juga tidak pakai kepret-kepret. Demikian. Silakan yang pertanyaan yang lain. Ya, sama sih Romo, kalau umat daerah khususnya di Lampung, saya kan dari Lampung, Mo. Jadi memang umat Budanya itu banyak yang di pelosok-pelosok itu rata-rata yang punya altar juga nggak ngundang bante atau dititip ke wihara. Jadi mereka cukup baca sendiri. Itu udah karena kalau ngundang bante jauh banget, Romo. Dan kemudian juga Mbak Dewi, ini hiolonya lupanya nggak boleh dibersih-bersihin lu. Dibersihkannya setahun sekali kalau mau waisakan. Ya kotor dong, lebuk jadinya. Berdebu. Iya, betul. Saya bersihkan tiap hari. Habis sembahyang kalau ada dupanya berserakan, langsung saya bersihkan. Di hiolonya udah banyak, saya cabut. Kalau altarnya bersih, sejuk dilihatnya, enak dilihatnya, adem di hati. Tapi kalau kotor, berantakan, hionya, dupanya, nggak pernah dibersihkan, ya repot kita ngelihatnya juga nggak sedep gitu loh. Nah, kalau mau bersihkan yang betul-betul ini rupangnya dimandiin gitu ya, yang pantasnya memang menjelang Waisak ya, dibersihkan. Kalau altar Kuan Im ya menjelang Kuan Im Sejit dibersihkan, dimandiin. Terus kemudian kalau saya di rumah ada altar dewa-dewi yang lain ya, di Tridharma kan altar dewa-dewinya banyak. Bersihkannya tuh sebelum sembahyang tepekong naik. Ya bulan 12, tanggal 24, itu sembahyang tepekong naik. Tepekong dapur ya. Sebelum tepekong dapur naik, itu kita bersihkan. Gitu. Itu jadi setahun bisa 3 kali saya bersihkan. Yang minimalnya setahun sekali bersihkan. Kalau hari-hari biasa bahkan saya punya koas khusus, koasnya nggak dipakai untuk yang lain, hanya untuk membersihkan rupang. Takutnya ada abu, debu, atau bonggo, itu kita bersihkan situ. Juga buat bersihkan lain lagi, koas yang lain untuk membersihkan hionya yang berantakan. Jadi altar selalu cerah, adem ngelihatnya. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau orang bilang bersihkannya setahun sekali, enggak. Terus kalau saya memandikan rupang, kalau orang dulu mandikan rupang pakai kembang 7 rupa ya. Saya memandikan rupanya pakai biore, pentin, sabun pentin, sabun biore, bersih kan? Jadi kinclong. Kebetulan rupang saya itu porselen, keramik, jadi kinclong. Kalau rupangnya kayu ya jangan pakai itu, pakai yang lebih natural. Jadi bersih. Sikat giginya yang baru, beli sikat gigi yang baru, disikat itu sampai ke semua sudut-sudut rupang, jadi bersih, jadi cerah. Bingung ya pakai pentin, pakai biore ya. Saya udah 40 tahun mandiin rupang begitu. Saya nggak seneng aroma kembang 7 rupa. Aromanya kayak mistis gitu ya. Saya nggak pakai kembang 7 rupa, saya pakai pakai sampo. Itu juga boleh, silakan. Menurut saya ya, tapi kalau ada yang kepercayaan saya mesti kembang 7 rupa, ya silahkan. Beli di kuburan banyak kok. Nah, ini ada pertanyaan Romo dari Lau Siuli. Di rumah Mama selain ada rupang Buddha dan Kuan Im juga ada rupang Kistigarba. Waktu banjir besar, altarnya terbalik dan rupang Kistigarba kepalanya putus. Apa yang harus dilakukan dengan rupang tersebut? Mohon penjelasannya. Ya, kalau ada rupang yang kita puja di altar kita, di setia kita di rumah,
dan kemudian karena musibah banjir atau apa gitu ya, atau ada bencana alam sehingga salah satu rupangnya apa namanya patah putus gitu ya. Ini juga saya pernah kejadian di Barengkok kebetulan di situ apa itu karena hujan besar gentengnya bocor lalu internetnya plafonnya tuh gipsumnya jadi lapuk kemudian jatuh menimpa altar di bawahnya itu satu rupang jatuh lagi ke bawah jadi patah. Yang patah nggak leher sih, kaki paha ke bawah. Nah akhirnya kita beli rupang baru sama Siti Garba juga yang di rumah tadi Ibu Siuli ya, misalnya patah gitu beli rupang barunya ini untuk pengganti dengan ukuran yang kurang lebih sama atau lebih besar terserah saja. Nah kemudian rupang yang lama ini diapain? Nah kalau rupangnya dari kayu ya dibakar ya, pai-pai ya, pai-pai penghormatan, permisi. Kalau orang Sunda bilang bebeja heula gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kulonun gitu ya. Ya ini rupang ini mau disempurnakan. Kalau kayu bisa dibakar, kalau porselen ya dikubur di tanah boleh. Atau dibuang ke laut boleh juga. Jadi supaya nggak disia-sia, jangan dibuang tempat sampah dong. Kalau buang tempat sampah kan ya gimana sih penghormatan kita jadi itu tidak etis, tidak patut gitu ya. Jadi kalau porselen bisa dihancurkan lagi lalu buang ke laut atau ditanam di rumah kalau di rumah kita ada tanah yang kosong gitu ya. Kalau kayu bisa dibakar seperti kita bakar kertas kimchua. Kalau kertas sembayang buat dewa-dewi namanya kimchua, kertas emas. Kalau buat orang meninggal disebutnya ginchua, kertas perak. Kira-kira gitu, Bu. Ya. Thank you. Oke. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Kurniawan Santoso Romo. Doa apa yang cocok untuk keselamatan negara dan bangsa di masa wabah pandemi COVID-19? Membaca parita atau sutra apa? Iya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita kan percaya bahwa untung rugi, kaya miskin, pandai bodoh, cantik jelek, sakit sehat, apapun sikon yang datang pada kita adalah karma kita. Secara personal karma kita. Kalau di keluarga karma keluarga. Kalau di sekolah karma sekolah. Itu kan ada kan? Karma sekolah, sekolahnya kebanjiran. Sekolah lain nggak kebanjiran, sekolah dia kebanjiran. Sekolah lain nggak aman, sekolah dia kebakaran, ada kan? Jadi ada karma pribadi, ada karma keluarga, karma komunitas, karma sekolah, atau karma sekecamatan, longsor sekecamatan atau banjir sekabupaten atau banjirnya seprovinsi. Itu berarti karma bersama tuh ya. Yeah. Kalau negara kita mengalami pandemi corona seperti ini karma negara. Ya dong? Jadi yang sedang membayar hutangnya ini bukannya satu orang dua orang tapi bersama-sama. Tapi kalau kita bilang karma bersama pandemik ini semua orang menderita satu negara, sebenarnya enggak juga. Banyak juga loh sahabat kita, saudara kita yang di dalam pandemi corona ini yang bisnisnya malah maju. Iya, betul. Malah naik, bisnisnya malah untung, tidak semuanya. Jadi tergantung siapa gitu ya. Jadi tapi secara umum memang secara negara bukan cuma Indonesia aja tapi juga negara-negara lain pun banyak yang mengalami pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, lalu doa apa yang cocok? Ya kita doa bersama yang paling singkat itu sabe sata bawantu sukitata. Yang paling singkat ya kita mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu harapan yang paling singkat. Lalu parita apa saja kalau mau dipanjangin ya banyak. Yang umum-umum parita kita semuanya itu adalah parita yang universal. Karania Metta Sutta, Manggala Sutta, Ratana Sutta, kemudian Tai Pichu, Tapecho ya, terus Maha Karuna Dharani itu, kemudian ada Po Bun Pin, ya, ada Sutra Intan, ada Amitabha Sutra, Kim Kong Keng, Omi Tokeng, ya. Jadi banyak. Secara umum dari Pali teks, Sanskrit teks, atau Nianqing Mandarin, itu parita-parita umum adalah parita-parita kesejahteraan secara umum.
bisa kita bacakan. Minimal kalau kita baca itu semuanya, minimal kita juga semakin memahami bahwa yang kita kita alami sekarang ini memang karma bersama ya. Kita nggak usah ngoyo, nggak usah ngotot, nggak usah kita dengan kita baca ini simsalabim semua hilang, nggak juga. Emang ini harus kita lalui kok, harus kita bayar. Jadi jangan arogan gitu ya. Jangan arogan. Saya udah 4 bulan ini ngajarnya dari rumah, kemudian ceramahnya dari rumah sampai minggu lalu udah masuk sekolah. Tapi di sekolah nggak ada muridnya, cuma guru-guru aja ya. Kita jalani. Jadi nggak usah melekat. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Biarkan semuanya berlalu. Kalau Bante Ajahn Brahm bilang gitu ya. Jadi let it be gitu ya. Demikian, terima kasih.